Katanya kita generasi Y, pikirannya masih generasi lama. Diminta eksekutif dulu bicara, bebas aja bicara, siapa yang mau bicara bicara aja gitu loh. Apalagi katanya tadi Selasar think tanknya disruptive think tank katanya. Ya kita jalan aja lah, isunya apa? Kalau kita lihat ya, isunya adalah judulnya apa sih? Judulnya gaya bener gitu. Managing disruption amid global changes gitu ya. Bagi kami, bagi pemerintah jelas gitu ya. Dan bagi kami, bagi Kominfo, bagi saya, ya, memang teknologi itu sebagai salah satu alat untuk kita keluar dari kebuntuan. Alat bagi kita untuk membuat nilai tambah. Tadi baru selesai rapat sidang kabinet terbatas dengan Presiden dan beberapa menteri-menteri, fokusnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Bottom line Presiden bilang, robah itu sistem, pakai teknologi, pakai semua aplikasi, semuanya harus bisa online. Karena apa? Contoh, ya, perpanjangan bukan SIM card ya, surat izin pengemudi, driving license gitu ya. Perpanjangannya sekarang kita gimana caranya, walaupun kita tinggal di Jakarta, tapi pada saat habis kita di Yogyakarta, terus bisa diperpanjang, harus bisa keluar. Itu pelayanan. Ya. Presiden tegas, bottom line-nya, manfaatkan ICT, servisnya harus online. Nah, itu bagi saya sebetulnya bisa juga dianggap disrupt, karena disrupt tuh merubah mindset, merubah pola pikir. Ya. Ini kalau orang bicara mengenai revolusi mental macam-macam, kalau menurut saya yang beginilah birokrasi yang harus merevolusi mental, merevolusi pola pikirnya dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor, ya, koridor atau grand regulations kita gitu loh. Nah, ya, kita juga tidak bisa asal ngawur aja gitu kan, nah, dalam koridor itu. Nah, pemerintah izinkan saya sambil ini ya. Saya ada slide. Ini dalam konteks digital ekonomi. Bisa sepertinya ini dari mana? Komputernya mana? Komputer dari sini. Wah, ini generasi Y banget Pak Menteri itu. Bukan. Oh iya. Siap. Dulu saya salesman, jadi kerjanya kayak begini. Disrupt. Nggak usah khawatir. Bukan hanya saya sendiri menteri yang kayak begini, banyak menteri yang kayak begini kok. Boleh. Saya hanya pakai satu slide, minta izin kepada pembicara-pembicara yang lain. Bentar, nggak apa-apa, nggak apa. Mana? Sorry, sebentar. Jangan yang ini. Wah, ini nggak kompatibel sama komputernya ini. Ini komputer DPR atau komputer selaras nih? Kenapa? Ini fotografer fotoin momen langka nih, main Kominfo. Gua biasa lah. Siap. Ini komputer DPR, Bang. Jadi sebetulnya ini kalau gayanya, title-nya adalah, bisa minta bantu ya. Gayanya adalah nggak punya laser pointer, Pak Ayah panitia nih. Ini judulnya gayanya Digital Energy of Asia, tapi ini sebenarnya untuk keluar, bukan untuk konsumsi dalam negeri. Jadi pakai gambar Pak Jokowi. Kenapa? Next. Nah, ini kita lihat ya, kalau kita lihat kita bicara digital ekonomi, salah satu drivernya adalah e-commerce. Kita lihat
Kenapa Amerika itu setelah puluhan tahun baru mencapai 305 miliar? Kenapa Tiongkok hanya dalam waktu 8 tahun terakhir e-commerce-nya mencapai 426 miliar dolar? Kemudian kita perhatikan di internasional itu apa? Bagaimana leaders in the world position themselves ya toward this digital things gitu. Amerika FCC declare net neutrality regulations. Kita mau ikut nggak? Net neutrality itu selama itu di dalam pipa nggak boleh dibatasin kontennya apapun kurang lebih, kecuali konten yang bertentangan dengan undang-undang pornografi, judi dan lain sebagainya. Tapi yang lain nggak boleh gitu. Contohnya misalkan kalau penyelenggara seluler, saya blok aplikasi tertentu, nggak boleh misalkan. Apa itu kan against dengan net neutrality. Kemudian kita lihat EU, ya, menjadikan EU itu sebagai single market. Kemudian kita lihat Perdana Menteri Tiongkok, kita lihat India, apa yang mereka lakukan semuanya. Sehingga berikutnya, nah kita positioning adalah Indonesia seperti apa. Dalam konteks digital ekonomi, kita itu fokus kepada SMI, UKM, ya, UMKM. Karena apa? UMKM di Indonesia itu memberi kontribusi hampir 58% dari GDP Indonesia. Kita itu selamat, kita itu tahun 98 ada krisis ekonomi, kita itu selamat karena UMKM, bukan karena konglomerat, karena UMKM. Jadi kita fokus ke depannya UMKM. Amerika negara besar, setengah dari GDP-nya, 50% di GDP-nya juga dari UKM-nya Amerika. Nah, jadi kita harus fokus bagaimana memberdayakan sebetulnya UKM. Itu yang pertama. Kedua, pemerintah itu aim untuk mencapai tahun 2014, e-commerce Indonesia baru mencapai sekitar 12 miliar dolar. Tahun lalu hampir 19-an miliar dolar kurang lebih. Jadi grew by 50% gitu. Nah, kita berharap dengan perkembangan yang semua terjadi, kita projected by 2020 e-commerce Indonesia akan reach 130 billion US dollars gitu. Ya, sebetulnya sederhana aja. Saya tanya di ruangan ini, siapa yang pernah terbang pakai pesawat keluar kota? Hampir semua. Apakah masih ke travel bureau nggak? Bayar di sana pakai cash, dapat voucher, ditukar di airport? Nggak kan? Mana ada kayak gitu? Nginep di hotel di luar kota. Apakah ke travel bureau? Nanti vouchernya dibawa, bayar cash, kemudian vouchernya bawa ke resepsionis di hotel, ditukar dengan kamar. Nggak ada. Yang namanya airline di Indonesia praktis sudah e-commerce. Bahkan salah satu VP-nya keluar jadi CEO OLX gitu. Daniel kan Daniel Timo itu yang memang yang running sebetulnya sekarang di OLX, sebelumnya di Garuda gitu. Jadi demikian cepatnya luar biasa gitu. Ya. Nah, pemerintah itu fokus gimana kita diam. Jadi hampir setahun pemerintah itu sudah menyiapkan namanya roadmap e-commerce. Ada 8 isu yang diadres. Itu 8 kementerian lembaga bersama-sama dengan players, dengan IDEA, dengan e-commerce, dengan Bu Sinta, dengan rame-rame semua. Jadi pemerintah tidak akan bisa buat namanya roadmap e-commerce sendiri. Karena apa? Dinamikanya luar biasa. Pemerintah kan lebih lelet nih daripada yang di luar, daripada teman-teman di sini gitu loh. Jadi harus sama-sama. Nah, itu jadilah namanya, dan sekarang dalam proses akan dijadikan kepres. Karena apa? Ini akan menjadi driver. Bisa maju dulu nggak ke roadmap e-commerce ya? Terus. Nah, roadmap e-commerce ini coba. Nah ini, ya, mengadres isu funding. Kita banyak startup. Bagaimana nih? Minggu lalu pemerintah Thailand baru umumkan alokasikan 570 juta dolar, hampir 7 triliun lah kurang lebih, ya, untuk mendorong startupnya di Thailand. Dibagi dua dananya, satu sebagian 50% dikelola oleh Kementerian Kominfo-nya, sebagian lagi untuk Kementerian Ekonominya. Itu minggu lalu. Singapura allocate 200 million US dollars ya, untuk startup. Brunei kalau eligible sebagai startup di Brunei untuk lokal, itu mereka dapat 50.000 ringgit. 50.000 ringgit itu kurang lebih 500 juta, antara 10 ya, 500 juta rupiah lah. Kalau
Dari Indonesia jadi startup di Brunei dapat 30.000 ringgit. Itu untuk seed capital. Nah, di Indonesia ini banyak masyarakatnya, banyak anak muda yang utak-atik teki gitu ya. Utak-atik, saya startup karena bisa bikin proses baru gitu ya. Saya bilang, man, you are not startup yet gitu loh. Karena startup itu harus melalui proses, nanti saya terangkan juga. Ya. Tapi intinya bagaimana memikirkan itu? Bagaimana sekarang pemerintah sedang memikirkan, kita punya KUR, subsidized microloans, yang bunganya 9%. Ada 120 triliun. Kenapa nggak kita konversi? Karena kalau KUR diberikan ke startup, bengkok dia. Nggak mungkin startup itu dikasih loan, karena kalau loan itu bulan depannya dia harus mulai bayar nyicil prinsipal sama interestnya. Nggak bisa, nggak jalan. Kenapa nggak kita convert ke venture capital yang punya pemerintah, dana reksa, bahana, dan lain sebagainya, sehingga masuknya sebagai investment. Kalau pinjaman hilang uang, nanti ada bank pemerintah kena ini lagi kerugian negara, repot urusannya. Iyalah, kita harus pintar lah. Kalau cuma baca aturan aja nggak perlu menteri, stafnya suruh, saya bilang. Justru jadi pejabat publik itu harus ngerubah aturan. Gitu. Nah, satu, funding, tax, pajak. Ya. Bagaimana menyiapkan pajak untuk startup? Kita sedang bicarakan apakah kita bisa divert pajaknya selama dia startup sampai dia dinyatakan baik, apakah 2 tahun atau apa. Tapi bukan berarti orang berbisnis harus kena pajak, harus. Tapi kan harus ada insentif gitu loh. Kemudian consumer protection. Consumer protection juga harus ada, jelas. Jangan nanti beli ponsel dikirimnya sabun kayak gitu kan. Joknya kan begitu. Cyber security sekarang juga. Terus communication infrastructure, kebetulan di tempat saya. Saya sebetulnya nggak ngurusin ini. Hanya karena nggak ada lagi yang lain yang ngurusin, disuruh ngurusin. Ya udah, urusin lah. Saya fokusnya sebetulnya untuk communication infrastructure saja. Ya, logistik kita lihat e-commerce yang besar, mereka bikin logistik organization di dalamnya. Padahal kita punya yang namanya PT Pos, punya 3.000 outlet. Jadi saya sudah bicara dengan Menteri BUMN dan juga pada Presiden, bagaimana mereposisi PT Pos ini menjadi ekosistem dari e-commerce. Logistik is big issue in the country. 27% inefisiensi di Indonesia karena logistik. Jadi we really have to crack our brain lah, begitu. Kan education and human resources itu juga sama. Kita itu ada scarcity, we are lack of talent. Ya. Saya hari Senin di Singapura ketemu sama EDB Economic Development Board Singapura dan beberapa calon investor Singapura. Dan juga dari Association of IT Singapura, mereka declare by today Singapore shortage 30,000 engineers. Can Indonesia help? Can Indonesia support this one? Saya juga bingung jawabnya. Tapi idenya adalah menjadikan Batam sebagai hubnya sumber daya manusia, paling enggak untuk supply bukan supply orangnya ya, supply servicenya, supply otak pemikirannya untuk di Singapura. Kenapa? Singapura mahal, orang itu mahal Singapura. Itu salah satu kenapa rapatnya di Batam. Lagian kalau ke Batam saya nggak perlu minta izin presiden, kalau ke Singapura harus minta izin presiden gitu kan. Jadi ngirit. Nah bisa masuk terus nggak? Communication infrastructure. Terus lah, klik lagi. Nah, di ruang ini coba tes. Berapa throughput download kita? Pakai 4G, jangan pakai 3G. Yang pakai 3G udah kuno. Pakai smartphone 4G dong. Katanya Teki, katanya Gen Y, gimana? Nah, di sini kita menikmati berdasarkan reportnya Open Signal Februari yang independen, Jakarta itu throughputnya rata-rata 7 megabit per second. Menjadikan kita sudah nomor 2 ke Jakarta setelah Singapura. Tahun 2014 kita masih nomor 4. Singapura, Malaysia, Thailand, baru Indonesia. Sekarang Jakarta ngekor kepada Singapura. Kuala Lumpur dan Bangkok throughputnya downloadnya lebih rendah dibanding Indonesia. 7 megabit per second. Problemnya adalah rasio antara download dengan upload 3 kali. Jadi orang Indonesia itu ya downloadnya 3 kali, upload cuma sekali. Saya nggak tahu itu simptom apa. Ini anak teman psikologi nih yang tahu nih. Apakah malas? Apakah memang kurang kreatif? Ataukah apa gitu lah. Karena di negara lain rasionya nggak terlalu lebar seperti di Indonesia. Gitu. Nah, tetapi saudara-saudara kita, Indonesia kan bukan Jakarta, Indonesia bukan Jawa.
Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote gitu loh. Di Papua dan di Ambon throughputnya 300 kilobit per second. Jadi kita itu di Jakarta menikmati, di sini pakai banyak aplikasi untuk ini ya, untuk tes speed test gitu ya. Di ruang ini mungkin dapat 10 megabit kalau nggak banyak yang pakai gitu loh. Ya. Nah, di sana cuma 300. Akibatnya apa? Kesenjangan antara Jawa, luar Jawa, Jakarta dan kota kecil itu ini. Keluarlah ini, pemerintah membuat proyek Palaparing namanya, ya, sampai dengan 2019 targetnya semua ibu kota kabupaten kota madya seluruh Indonesia harus sudah terkoneksi dengan broadband. Jadi gap antara Jakarta dengan Papua, katanya Jawa dengan luar Jawa menipis lah. Ya mungkin kita tidak bisa sama persis. Ya. Ini di struktur. Jadi ini game baru di pemerintahan dalam konteks manajemen fiskal. Ini teman dari UI bisa mengkonfirm nanti. Yang paling senang proyek ini adalah Pak Bambang, Menteri Keuangan. Karena apa? Ini kementerian, saya tidak tender siapa nunjuk vendor, udah nggak zaman. Kita tunjuk investor ngebangun sampai akhir 2018, kemudian mereka diberi izin mengoperasikan selama 15 tahun dan pembayarannya dijamin oleh pemerintah, oleh Menteri Keuangan. Jadi ruang fiskal, ini yang ekonomi, ruang fiskalnya kita, kalau banyak bisa kita lakukan gini, ini makin lebar. Terutama apa? Kita nggak perlu pemerintah ngabisin uang untuk yang enggak. Uang kita itu untuk langsung ke rakyat. Nah ini, kenapa fokusnya adalah selalu ke rakyat, UKM. Yang besar bukan ditinggalkan, tidak gitu loh. Tetapi kita sudah tahu bahwa kita ini survive 98, beberapa kali krisis, karena UKM kita gitu. Nah inilah tahun 2009 sampai yang biru-biru tuh ada 57 kota targetnya. Barusan rapat koordinasi juga tentang khusus Papua, bagaimana membangun di Papua, di pedalaman Papua gitu loh. Karena permasalahan di sana. Yang barat dan tengah kontraknya udah ditandatangani, yang timur sedang proses tender. Slide kembali sebelumnya. Nah itu ICT logistik. Nah dari 7 isu ini, berikutnya, slide berikutnya. Kita turunkan ada 31, terus, bukan, seterusnya. Bukan ke belakang. Sebelumnya. Nah, ada 31 inisiatif yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan tadi untuk mencapai 130 miliar tadi. Dan ini analisisnya ada predecessor-nya apa dalam 3-6 bulan apa, 6-12 bulan apa, 12 bulan apa. Ini akan dibuatkan dalam bentuk kepres, ada steering committee menteri, tapi PMO-nya, Project Management Office-nya, nggak boleh PNS. Nanti lama lagi. Kita cari dari market, kita cari profesional untuk jalankan fungsi PMO, Project Management Office. Itu kita yang minta, nih menteri-menteri sama-sama nih, jangan birokrat dah, nanti lama. Ya. Bukan birokrat nggak punya kapasitas, mereka punya kapasitas, tapi karena biasa sudah terpatok kepada sistem, ya, nanti lari lagi ke sistem birokrasi yang ada. Kita harus keluar, bukan diserap. At least we have to think out of the box gitu loh. Nah ini ada 31. Ini mid Januari 2017. Ini harus sudah selesai ini. Nah, kembali ke sebelumnya. Nah jadi kurang lebih inilah roadmap dari e-commerce sebelumnya lagi. Sebelumnya yang ada gambar Pak Presiden. Nah ini saya pakai. Sebetulnya gambar presiden saya pakai di luar negeri, makanya ini semua pakai bahasa Inggris. Karena untuk membandingkan leaders di dunia itu seperti apa, kita juga harus punya kebanggaan bahwa leaders kita itu punya visi yang tidak kalah dengan leaders lain di dunia. Kita harus menjadi bangsa yang optimis. FDI friendly policies. E-commerce ternyata sebelumnya tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Foreigners tidak boleh punya saham. Tapi sejak Februari ditetapkan untuk marketplace, asing boleh masuk. Tetapi, sampai dengan net worth-nya 10 miliar rupiah, itu reserve for Indonesian. Karena itu UKM. Nggak boleh ada yang ganggu. 10 sampai 100 miliar, asing boleh 49%. Kemudian di atas 100 miliar, boleh ada asing 100% kurang 1 lembar. Karena kan Undang-Undang Persero mengatakan minimal harus 2 pemegang saham. Nah ini kita buka, friendly. Ya. Nah, kita juga melihat, kalau orang masuk, nanti keluarnya gimana? Biasanya orang masuk, exit strategi gimana?
Nah, saya konsultasi sama Pak Tito, sama OJK, ini gimana nih? Nah, kita sih maunya dorongnya ke mana ke apa namanya, IPO, ya. Jadi listed di tempatnya Pak Tito ini gitu loh. Nah, itu exit strateginya, makanya kita exit strategi capital market liquidity for technology listing. Apakah kita memikirkan salah satunya, bukan satu-satunya, tidak akan menyelesaikan masalah, punya namanya cita-cita teknologi board atau apalah, apapun namanya gitu loh. Nah, ini sedang dibicarakan dengan OJK dan ini. Jadi pemerintah tuh bergerak semua. Ya, terus facilitating greater access for funding, tadi saya katakan bagaimana kita coba mudah-mudahan bisa mengkonversi KUR menjadi venture capital gitu loh. Mumpung bunganya rendah. Venture capital regulation ini juga sudah dikeluarkan oleh OJK. Kita sedang coba tweak agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Nah, kemudian kita juga mengadopsi pro-inovatif policy. Gimana caranya di anak-anak muda Indonesia ini lebih berani lagi. Ya. Nah, saya masuk berikutnya. Terus, ini enggak. Nah, inilah dia. Yang tadi saya katakan banyak yang techie orang tuh kadang-kadang di awal-awal, saya bisa bikin begini, betul bisa gitu loh. Tapi apakah mereka sudah memperhatikan marketnya? Apakah mereka sudah mikir pendanaannya? Apa mereka sudah memperhatikan IPR-nya, intellectual property right-nya? Nah, kita punya program yang namanya Create 1000 Technopreneurs by 2020. Jadi setiap tahun ada 200 technopreneurs, 200 startup but with seed capital, bukan startup-startupan gitu loh. Ya. Mereka kenapa? Kita harus ada 8.000 partisipan dalam Talks Indonesia 1 tahun. Nggak usah dicatat Pak, saya kasih nanti. Tenang aja. Udah nggak zamannya Pak. Harus ada hackathon 2.000, ada workshop 4.000. Nah, Ibu Sinta, Bubu ini terus terang yang membantu pemerintah banyak, setidaknya dalam bootcamp dan inkubasi. Kita butuh mengcopy Ibu Sinta sebanyak-banyaknya. Ya, karena kita nggak punya ekosistem. Kita itu berharap ekosistem yang ada di Silicon Valley bisa diterapkan di sini, tetapi nggak plug begitu. Silicon Valley maju berapa puluh tahun, 70 tahun, jadilah Silicon Valley. Kita kan nggak bisa sadek-sanyet, tapi kita bukan berarti juga harus ngikuti 70 tahun bisa punya Silicon Valley. Kita di sini punya namanya Silicon Valley. Serius, udah pernah ke situ belum? Itu tuh salah satu ekosistem untuk co-working space. Ada 4.000 meter square di situ untuk startup. Tuh dia udah tahu. Oh, mentor, alhamdulillah kita butuh mentor banyak. Dan ini akan didorong terus. Inilah yang akan menjadikan ekonomi kita bergulir lebih cepat lagi gitu loh. 130 miliar by 2020. Correct me if I'm wrong, itu akan represent at least high single digit of our GDP during that period. Palingnya sekitar 9. Itu angkanya kenapa 130? Karena kita mengikuti pola, kalau pola Tiongkok diterapkan kurang lebih ini. Tapi ini tidak mengikuti 100% pola Tiongkok. Hanya didiskon mungkin sekitar 50%. Artinya kalau kita 50% aja bisa menerapkan pola, bukan persis sama Tiongkok, polanya Tiongkok, kita akan reach 130 billion. Kalau bisa lebih, kenapa enggak gitu. Dan ini bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Tadi saya sampaikan, dengan gambaran kita bangun palaparing dan lain sebagainya, dari sisi infrastruktur, tanpa infrastruktur percuma. Ibu bapak punya ponsel tapi nggak ada jaringan buat apa? Ya kan? Nah, inilah yang dilakukan sebetulnya berkaitan dengan the digital economy di Indonesia. Kemarin Pak Presiden buka acara di ICE di BSD, itu yang paling pertama kali itu kumpul semua, itu memutuskannya bulan Februari waktu di Silicon Valley sama Presiden. Karena apa? Biasanya yang pitching itu asing, ya Bu Sita. Yang penyelenggara itu asing. Saya tidak anti asing, kita justru terima kasih ke asing. Tech Asia bikin event, ada 200, ada 400 startup Indonesia, mereka yang pitching. Saya bilang, pasarnya pasar Indonesia, yang di-pitching orang Indonesia, bisnisnya buat Indonesia, kenapa mesti orang asing yang jalanin? Akhirnya kita IDEA, asosiasi e-commerce, berani nggak bikin gini? Ayo bikin. Terus akhirnya bicara, oke patungan, yang punya gedung kan, yang punya e-commerce juga tuh, yang punya gedung es itu Sinarmas patungan sama Kompas punya koran, beritanya kan di Kompas mengenai e-commerce hampir tiap hari, terus saja.
Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh kita sama-sama semua, mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan oleh sama-sama. Kembali, ini bukan program pemerintah, tapi ini gerakan. Jadi yang ada 1.000, ada 4.000, ada 2.000, ada ini, sekarang kita bicarakan dengan sponsor. Jadi bukan pemerintah, ini rame-rame. Nanti di brand, misalkan bootcamp, korporasi. 1 menit lagi, Pak. 1 menit? Enggak. Boleh, Pak. Kita diskusi karena ini agak senang tadi kan, ada uang yang mau dibagi-bagi tadi itu. Oh gitu? Iya. Nah, contohnya Microsoft Satya Nadella mau datang tanggal 26, pengen ketemu presiden. Saya bilang, tar dulu, lu ngomong dulu sama gua. Jasi. Oh iya dong. Iya, mantap. Saya bilang, lu bisa kontribusi apa sama ini? Gua kasih lu branding Microsoft tahun 2017, bootcampnya 1.000, asal lu komit. Saya bilang, tanda tangan. Ketemu sama presiden gua gitu loh. Asik. Nah, harus gitulah. Yes, Jadi okay. caranya kita nggak boleh anti asing, kita harus justru kerjasama dengan mereka. Kita harus, karena apa? Kita ini behind. Dan jangan lupa, ya, perubahan terjadi di mana? Di tempat saya juga terjadi perubahan. Ya, dirjen saya yang nangani yang kayak begini, pergantiannya, saya minta bukan PNS. Saya bukan against dengan PNS. PNS itu talentnya bagus-bagus, tapi dinamika yang begini itu adanya dari luar, bukan dari luar Kominfo, ya, bahkan saya geografis dari luar negeri. Jadi kita harus punya orang juga yang mindsetnya punya, Sekelas-kelas Bu Sinta lah ya. Bu Sinta nggak mau jadi dirjen saya soalnya, Nggak mau. bayarannya murah. tapi ininya hatinya senangnya luar biasa, Bu. Outward looking, yang outward looking. Tidak hanya inward looking. Harus ada yang inward looking, tapi lebih banyak outward looking. Teman-teman semua, mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti silakan diskusi, tanya jawab. Mudah-mudahan nanti bisa juga, karena ini think tank, bisa memperkaya apa yang disiapkan konsepnya oleh